Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bapak Didik Hartanto, SPD, LPD, pengajar praktikami dalam pendidikan kepegawaian angkatan 7 Kabupaten Jatim. Yang saya hormati Bapak Merkabis Kepala SDN Boyolali, Bapak Ibu Guru SDN Boyolali yang saya hormati pula. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertatap muka dan berkumpul bersama dalam rangka pendampingan individu dan membuat diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dengan semua untuk meluangkan waktu berdiskusi bersama saya di sini dalam pembahasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Langsung saja mukadimah dan sebagainya saya membuat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengajar Praktik untuk mempersingkat waktu. Diskusi kali ini kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita berpikiran terbuka, kemudian saling menghargai. Jadi nanti Bapak Ibu monggo saling berpendapat dan mengungkapkan pendapatnya apa yang perlu kita ubah tentang atau apa yang perlu kita tambahkan terhadap visi sekolah kita. Kemudian semua peserta mempunyai hak untuk berpendapat, kemudian memberikan saran dan pendapat yang membangun dan mengikuti jalanan diskusi dengan bahagia. Kemudian ada sebelumnya Bapak Ibu aman tegang ya, kita santai mawon, kemudian menghargai hasil musyawarah dan mengimplementasikannya ya. Bapak Ibu, niki wow, kita akan membahas tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Sebelumnya, visi sekolah itu merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dituju atau yang ingin dicapai seluruh warga sekolah. Jadi setiap sekolah pasti punya visi dan itu pasti ingin merupakan gambaran ideal bagaimana sekolah kita nantinya yang akan kita tuju dan akan kita capai. Selanjutnya tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu merupakan langkah konkret yang ditempuh untuk menggapai sebuah impian atau visi. Nah, untuk menyusun prakarsa perubahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang nantinya menggunakan tahapan-tahapan baca. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama menyusun menggunakan langkah-langkah tahapan baca. Kemudian dalam penyusunan visi sekolah harus dapat berpihak pada siswa sesuai dengan pengantar dari Pak Didik tadi bahwa sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu berpihak pada murid. Jadi kita usahakan untuk visi sekolah itu berpihak kepada siswa. Selain itu, visi sekolah diharapkan juga dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang selalu digaungkan oleh Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu, tadi sudah saya bagikan lembaran berupa kalimat yang rumpang. Mari kita isi bersama-sama sesuai dengan apa yang ada di benak Bapak Ibu, apa yang kita rasakan. Okay? Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Di beberapa memimpikan murid yang bagaimana? Memimpikan murid yang berbudi pekerti baik. Okay. Berbudi pekerti baik. Selanjutnya mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu. Kita selain berbudi pekerti yang baik, kita memimpikan murid yang bagaimana? Religius. Oh ya, religius ya. Pak Bati ini sesuai ya dengan TAI ya. Ya, siswa yang berbudi pekerti baik, religius, kemudian wani malih. Dia mau beri wah, berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wah, ini. Selanjutnya mungkin berbudi pekerti baik, religius,
Mungkin Bu Sati ada yang ditambahkan? Oh iya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu guru di sini memimpikan murid-murid yang pertama berbudi pekerti yang baik, kemudian religius, berpikir kritis, kemudian mampu berinovasi, sehat jasmani dan rohani, dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah tribun Bapak Ibu. Murid kita itu apa yang kita percaya dari murid-murid kita? Apa? Anak Bu Ibu murid-murid panjenengan? Anak yang ini. Oh iya, anak ekonomi. Ada yang kelas 1, ada sekali ya Bu. Ada kelas 1 Sampai tidak bisa meninggalkan kelas kan? Kemudian ada yang ditambahkan lagi percaya bahwa yang pertama anak yang unik, selanjutnya pasti ibu ini setiap anak pasti punya bakat-bakat yang terpendam. Itu Bapak Ibu yang lainnya setuju atau ditambahkan lagi? Setuju. Bahwa percaya murid adalah anak yang unik dan memiliki bakat terpendam serta memiliki keistimewaan. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa Bapak Ibu yang kita utamakan di sekolah kita selama ini dan nantinya akan selalu kita utamakan. Apa yang paling diutamakan di sekolah kita? Di Bapak Benan apa? Seperti yang disampaikan di awal tadi, setelah ujian PJJ, mungkin kita harus mengutamakan tadi murid-murid dan murid seperti yang disampaikan oleh Pak Didi. Oh iya, berpihak kepada siswa, kemudian berpihak kepada siswa. Sekolah saya mengutamakan berpihak kepada siswa. Bapak Ibu yang lain, wonten tambahan? Sampun ya, berpihak kepada siswa atau dengan pendidikan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa yang mereka sadari Bapak Ibu. Mereka harusnya sadar bahwa mereka adalah unik dan memiliki potensi. oh iya, mereka harusnya menyadari bahwa mereka itu unik dan memiliki potensi. Unik dan memiliki potensi. Selain Biserti mungkin ada yang ditambahkan mau berarti Dan sekolah inilah tempatnya anak-anak mengembangkan potensi tersebut dengan belajar berbudi pekerti yang baik, karena ilmu tanpa adab atau tanpa budi pekerti tidak ada gunanya. oh iya, harus berarti ya bahwa itu yang paling utama di sekolah kita itu siswa harus meyakini bahwa budi pekerti itu adalah yang utama karena meskipun pandai kalau mereka tidak berbudi pekerti ada yang kurang berarti nomor 4 murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka itu unik, memiliki potensi dan mengutamakan budi pekerti yang luhur. Kemudian nomor 5, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memperbaiki kita ini selalu keluarga saya dan Bapak Ibu guru yang lain di sekolah ini yakin untuk terus bagaimana kita Pak untuk mewujudkan visi sekolah kita ini agar tercapai dan sekolah kita ini semakin baik. Apa Bapak Ibu? Kita yakin untuk apa? Saling berkolaborasi. Oh iya, kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi kerjasama. Kita yakin bahwa di sekolah saya yakin untuk saling berkolaborasi, bekerjasama untuk menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai kodrat dan potensinya. Sekarang yang keenam, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami Bapak Ibu tentang anak kita. Biar anak itu Bu, ini mengenaskan
unggul di akademis, ada yang unggul di non akademis. Jadi kita harus memperlakukan mereka berbeda-beda. Bapak Ibu, dari 6 kalimat rumpang tadi kita dapat membuat suatu kesimpulan tentang impian kita sebagai seorang pendidik terhadap siswa kita ini apa, siswa di SDN 2 Worawari ini di masa depan itu bagaimana. Kita dapat menggarisbawahi dari 6 kalimat rumpang tadi apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita tadi dari pendapat Bapak Ibu dapat kita garisbawahi bahwa impian kita sebagai seorang pendidik terhadap peserta didik kita adalah bahwa Bapak Ibu dapat menyimpulkan tentang apa yang dapat kita garisbawahi dari impian kita terhadap murid. Pripun Pak Bana? Terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti, religius, inovatif, kreatif, dan berpikir kritis. Oke. Jadi kalimat yang digarisbawahi dari 6 kalimat rumpang tadi adalah terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti, religius, inovatif, kreatif, dan berpikir kritis. Dan itu merupakan impian kita sebagai pendidik terhadap siswa di SDN 2 Worawari. Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali tentang visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, aktif, kreatif, inovatif, religius, yang berbudaya lingkungan serta berwawasan nasional. Nah, pripun Bapak Ibu, kalimat pada visi ini apakah sudah selaras dengan kata-kata yang merupakan impian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wenan tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti, religius, inovatif, kreatif, dan berpikir kritis. Tadi garis bawah dari impian kita tadi itu. Kemudian visi sekolah kita seperti ini. Apakah kira-kira sudah selaras Bapak Ibu? Sudah ya? Di situ sudah ada cerdas, aktif, kreatif, inovatif, religius ya. Berbudaya lingkungan itu hampir sama dengan berbudi pekerti guys. Kemudian sudah selaras dan sudah sesuai. Jadi kita tidak perlu mengubahnya ya Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang perlu ditambahkan atau disesuaikan? Nah, dari kegiatan atau apa saja yang kita selama ini kita jalankan di sekolah kita, tentang kegiatan-kegiatan di sekolah kita, tentang apa yang sudah ada di sekolah kita, adakah Bapak Ibu yang perlu kita tambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Monggo, jika ada, kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Ya, untuk visi misi di sekolah kita ini saya rasa sudah selaras dengan cita-cita kita bersama untuk murid tadi. Ya, hanya saja perlu meninjau atau merefleksi kembali bagaimana visi tersebut diterapkan di sekolah. Terima kasih Pak Bana. Jadi kita sudah selaras di visi misi kita tadi dengan impian kita. Jadi kita hanya perlu meninjau dan merefleksi kembali bagaimana visi tersebut diterapkan di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita telah sepakat bahwa visi sekolah kita ini tadi telah selaras ya, maka dengan cita-cita murid, maka kalimat visi kita tadi tidak perlu untuk kita ubah. Sepakat Bapak Ibu masih tetap sama, yaitu kalimat visi yang kita simpulkan masih tetap sama dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, aktif, kreatif, inovatif, religius yang berbudaya lingkungan serta berwawasan nasional. Ribon sepakat ya? Sepakat. Tetap ya? Nah, kemudian
Mari kita refleksi Bapak Ibu seperti tadi apa yang disampaikan Pak Banam. Visi kita sudah selaras, hanya saja kita perlu meninjau atau refleksi kembali bagaimana visi tersebut diterapkan di sekolah kita. Yang pertama, bagaimana sikap dan perilaku murid kita, Bapak Ibu guru di sini, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Mari kita refleksi kembali Bapak Ibu, bagaimana sikap dan perilaku siswa kita, Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah dan orang tua. Pripun Bapak Ibu tentang sikap dan perilaku siswa? Bagaimana Bapak Ibu yang mencerminkan tentang visi? Contohnya apa saja yang menjadi kekuatan sekolah kita? Siswa kita bagaimana? Monggo. Nggih. Oh iya, siswa aktif dalam pembelajaran dan kegiatan. Oke, selanjutnya siswa yang bagaimana siswa kita selama ini? Disiplin dan terus semangat. Oke, disiplin dan terus semangat. Meskipun untuk disiplin kita masih perlu untuk menggalakkan lagi ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, bagaimana siswa kita selama ini? Oke, itu yang paling utama. Kita perlu mengingatkan anak-anak tentang sopan dan santun. Kemudian apa Bu juga Ramah dan ceria. oh iya, siswa yang ramah dan ceria, terutama kelas 1 pasti selalu ceria. Baru masuk gerbang saja sudah senyum-senyum. Terus ya kita harusnya juga ceria ya. Kita harus semangat. Selanjutnya, pripun Pak Bakti, anak-anak kita selama ini sudah memiliki nilai religius yang cukup baik. ya, kita dilihat dari segi pendidikan agama Islam, alhamdulillah kita sudah memiliki nilai religius. Kemudian Bapak Ibu, mari kita merefleksi sikap dan perilaku kita. Sikap dan perilaku Bapak Ibu guru selama ini mawon Pak Bu yang mencerminkan tentang visi yang telah dirumuskan tadi. Ya, kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh kepada siswa tentang disiplin waktu, mungkin jam masuk. Disiplin waktu, jam masuk. Ya, kita datang tepat waktu. Kemudian apa boleh? Tentunya kita sebagai seorang guru juga harus memiliki sikap yang ramah dan harus tampil profesional dan Aktif itu ya. Itu kan What is your ya. Selanjutnya selain disiplin masuk, ini tadi Pak Wana juga akan digunakan disiplin masuk tepat waktu. Kemudian ramah dan selalu mempesona menurut Bu Selvi. Selanjutnya kita bagaimana? Oke, berarti Cara kita mengajar harus menyenangkan anak. itu yang paling utama ya. Dalam mengajar kita harus menyenangkan anak-anak, tidak membuat anak-anak bosan. Kita harus selalu kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nomor mana Bapak Ibu? Ada lagi? Nomor ini? sebagai guru kita juga harus bisa memberi contoh yang baik bagi anak-anak, yaitu dengan membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Insya Allah jika kita mampu memberikan teladan, anak-anak kita juga akan terbiasa untuk berperilaku 5S. Nah, selanjutnya tadi siswa dan guru, sekarang kepala sekolah. Sikap dan perilaku kepala sekolah yang kita harapkan yang mencerminkan visi impian visi sekolah kita tadi. Terima kasih. Sangat perhatian kepada semua warga sekolah dan sangat ramah. Sangat ramah. Ramah sekali. Kepada seluruh warga sekolah dan ramah. Hasil ramah dan perhatian Pak Kapit dengan namanya. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu selain ramah dan perhatian. Jadi Pak Dana Kifon. Ya, harus bisa menjadi panutan, mengayomi, bisa kolaborasi, dan juga bisa menjadi motivator kepada pendidik yang lain. Kolaborasi Pak, mengayomi dan motivator. Selanjutnya ada
menjadi panutan kepada kita atau sebagai contoh kepada warga sekolah dan lingkungan. Di sini Pak Habib menjadi contoh dan panutan kita, selalu berorientasi ke depan dan inovatif, ya. Nah, itu tadi untuk sikap dan perilaku kepala sekolah yang kita harapkan dan yang selama ini juga sudah berjalan di sekolah kita. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu tentang sikap dan perilaku orang tua, karena biar bagaimanapun juga terwujudnya sebuah visi dan misi itu juga harus ada kerjasama baik siswa, guru, kepala sekolah maupun orang tua, karena sebagian besar anak-anak ini waktu di sekolah kan sebentar, ya, yang paling banyak adalah bersama orang tua. Jadi kita sikap orang tua yang bagaimana yang dapat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Mau gitu ini? Sebagai orang tua kita harus selalu mendampingi anak belajar, selalu kooperatif dan saling menjalin kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Penting sekali Ibu ini dalam orang tua itu dalam mendampingi belajar anak, kooperatif dan terjalin kerjasama yang baik dengan sekolah. Terutama ketika kemarin pandemi, kalau tanpa orang tua yang mendampingi anak belajar, kolaborasi dan kerjasama mungkin tidak akan berjalan baik, meskipun ya masih ada kekurangan, tapi sebenarnya sudah berjalan dengan cukup lancar. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan tentang sikap dan perilaku orang tua yang dapat mencerminkan tercapainya visi sekolah? Berikutnya yaitu sikap saling menghargai dan menghormati. Ya, kita juga harus saling menghargai dan menghormati dengan orang tua dan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi kita telah membahas tentang visi sekolah, tentang melengkapi kalimat rupa, apa saja perilaku dari siswa, guru, kepala sekolah dan orang tua yang kita harapkan. Dan sekarang kita akan membuat sebuah prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Saya yakin visi sekolah kita sebagian besar sudah tercapai, tapi tidak bisa dipungkiri mungkin ada kelemahan atau ada satu atau dua yang belum dapat kita capai dengan maksimal. Okay? Untuk mewujudkan visi sekolah dengan prakarsa perubahan, tadi sudah kita sebutkan bahwa prakarsa perubahan adalah langkah konkret atau nyata yang ditempuh untuk menggapai impian. Nah, Bapak Ibu, untuk menyusun langkah perubahan itu diperlukan sebuah pendekatan inquiry apresiatif menggunakan langkah Bagja. Bapak Ibu, Bagja itu merupakan kependekan atau singkatan dari yang B itu buat pertanyaan utama. Selanjutnya yang A ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Bapak Ibu tadi sudah saya berikan gambaran, di situ berisi tabel Bagja berupa tahapan-tahapannya. Nanti kita mengisikan daftar tindakan atau tes penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban. Dari visi sekolah tadi, Bapak Ibu, apakah sekiranya yang perlu kita tingkatkan? Kemudian nanti kita buat prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan untuk pendapatnya, apa yang kira-kira perlu kita tingkatkan dari visi sekolah tadi, apa yang kira-kira belum tercapai maksimal. Monggo. Yang masih mungkin belum efektif di sekolah kita, yaitu pada tentang kegiatan yang religius. Karena mohon maaf nih Pak Bakti ya, sebagai guru agama ini mungkin bisa diterapkan pada pembiasaan di pagi hari, itu hafalan-hafalan surat pendek, ataupun mungkin ada kegiatan sholat duha yang sudah diprogramkan oleh Bapak Kepala Sekolah yang baru yang kemarin sedang mempersiapkan tempatnya, sehingga nanti mungkin bisa diterapkan. Hafalan surat pendek pun sudah berjalan, namun ada beberapa yang masih kurang efektif, mungkin seperti itu.
Itu dari saya, mungkin dari yang lain. Mewujudkan peserta didik yang religius, ya. Lebih meningkatkan nilai religius pada peserta didik. Pripun Bapak Ibu, kita sepakati satu dulu ya, untuk yang kita ubah kali ini. Kita belajar untuk melaksanakan prakasa perubahan. Kita pilih satu tema dulu ya, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wana. Pripun sepakat ya, satu dulu ya. Bapak Ibu, mari kita diskusikan bersama ya, langkah atau tindakan apa yang dapat kita lakukan menggunakan tahapan-tahapan baca. Nah, monggo di sini ada yang sampun dibagikan, dan wonten di sini juga ada tahapan-tahapan baca yang B itu merupakan buat pertanyaan. Di tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan pembelajaran yang diinginkan atau diimpikan. Kira-kira untuk melakukan pada tahapan ini, tindakan apa Bapak Ibu yang dapat kita lakukan? Dengan penjelasan di situ bahwa di tahapan pertanyaan utama itu adalah kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan pembelajaran yang diinginkan atau diimpikan. Mungkin beberapa tindakannya Dan mencari informasi didik dengan mungkin nilai religius yang lebih baik. kita dapat menggali informasi atau mencari informasi ya, tentang bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang religius ini dengan cara observasi itu, pengamatan kepada peserta didik, kemudian mencari referensi dapat ke sekolah lain yang kita yakini memiliki nilai religius yang cukup baik. Sepakat Bapak Ibu yang lain? Sepakat. Kemudian yang kedua, untuk yang tahap ambil pelajaran. Pada tahap ini, Bapak Ibu guru mengumpulkan berbagai pengalaman positif apa yang telah kita capai di kelas atau di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Nah, tindakan apa Bapak Ibu yang kira-kira dapat kita lakukan untuk dilakukan pada tahapan ambil pelajaran ini? Pripun ini apa yang dapat kita lakukan dalam tahapan ini? Mencari sekolah ataupun guru dan wali yang sudah pernah berhasil, dan kita bisa mencari tahu apa tindakan hal-hal yang penting sehingga anak itu bisa berhasil di dalam mencapai pembelajaran. Kita mencari profil sekolah yang tadi dianggap berhasil tadi ya, kemudian atau bisa juga kepada wali murid yang siswanya ya nilai religinya cukup baik itu Ibu. Kemudian kita mencari tahu dan mencatat apa tips-tipsnya itu untuk tahap ambil pelajaran. Selanjutnya tahapan dari inti. Pada tahapan ini dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di luar sekolah. Pada bagian mimpi ini kita diminta untuk membayangkan bagaimana keadaan yang kita impikan ini. Tadi tentang nilai religi ya, impian kita tentang anak-anak ke depan itu bagaimana nilai religinya. Kita akan membuat gambaran, membuat tindakan apa yang dapat kita buat. Nah, ini cocok ini kalau Pak Berti, karena kan beliau PAI. Bagaimana Pak mimpi kita tentang anak-anak ke depan? Menurut saya, dengan membuat gambar diri sekolah dengan peserta didik yang memiliki nilai religi, memajang jadwal pembiasaan, memasang kegiatan peserta didik yang menunjukkan nilai religi pada mading sekolah, hafalan surat pendek peserta didik yang selalu bertambah, pemandangan sholat berjamaah di sekolah yang bisa ditempelkan di dinding-dinding ya, di setiap kelas ya. Terus lantunan Asmaul Husna dan
kegiatan lainnya yang tentunya menciptakan suasana damai, tenang, dan bergembira yang mendukung anak untuk mempunyai jiwa religius. Seperti itu. Terima kasih Pak Bagi. Ini sudah lengkap sekali impian tentang nilai religi siswa kita itu dengan cara membuat gambar diri peserta didik yang memiliki nilai religi. Ya, yang paling penting tadi memajang jadwal pembiasaan ya Pak. Kemudian memasang kegiatan peserta didik yang memberikan nilai religi di Mading. Mungkin sebentar lagi kita akan Isra Mi'raj. Ya, itu bisa kita gunakan untuk mulai eventnya ya Bapak Ibu. Kemudian sholat duha berjamaah mulai tertib, lantunan Asmaul Husna yang terdengar. Laras tak berarti jika punya anak-anak mempunyai nilai religi itu insya Allah akan menciptakan suasana yang tenang, damai dan bergembira. Aduh gitu. Daripada anak-anak layon, enjing, kalau hafalan kan aduh. Selanjutnya yang keempat, J, baca, BAG sekarang J, jabarkan rencana. Di tahap ini guru dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, di sini kita sudah menjabarkan rencana ke depan. Apa yang perlu kita rumuskan, rencana tindakan apa untuk mencapai mimpi yang sudah digali oleh Pak Bakti tadi. Monggo sinten ingkang badhe menjabarkan rencananya untuk mencapai mimpi Pak Bakti tadi, mimpi sekolah kita tentunya. Ya, mungkin Oke, Pak Manan yang menjabarkan rencana. tadi disampaikan oleh Pak Bakti selaku guru PAI banyak hal dijabarkan tentang mungkin ada yang menempel gambar-gambar, juga menulis jadwal. Ya, itu mungkin kita harus bisa membuktikan kepada anak-anak dari hasil tadi. Mungkin ada istilahnya laporan mingguan. Nah, laporan mingguan atau mungkin kalau 1 minggu sekali terlalu dekat, mungkin bisa 2 kali. Nah, dari penyusunan jadwal tadi yang disampaikan oleh dari Bapak Guru Agama, atau mungkin kita bisa mengabsen agar anak itu lebih tertib dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Atau mungkin ditambah lagi tidak cuma sholat duha, kelas atas itu kan pulangnya itu kan sudah waktu duhur. Nah, sebelum pulang kita sholat duhur berjamaah dulu, setelah itu kita baru pulang. Dan mungkin kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh. Ya, nanti jangan cuma anak-anaknya yang dikondisikan, kita yang cuma mengamati dari jauh. Jadi kita juga harus memberikan contoh, ikut di dalamnya. Ya, mungkin juga dari Bapak Kepala Sekolah yang tadi motivator. Mohon maaf ini. Mungkin kalau ada seperti kami yang beliau, Pak, istilahnya beliau itu bisa diajak. Terima kasih mungkin. Terima kasih Pak Manang, rencananya semoga kita akan dapat segera merealisasikan rencana tersebut. Ya, tadi membuat capaian atau mengukur bagaimana tercapainya dari seminggu. Kalau seminggu terlalu dekat dari 2 minggu tentu ya Pak. Kemudian saling mengingatkan di sisinya. Ya, kita juga harus saling mengingatkan kalau waktunya pembiasaan, waktunya apa agar berjalan dengan tertib. Selanjutnya yang terakhir, tahapan yang terakhir saja yaitu atur eksekusi. Nah, di bagian ini kita akan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Apakah pertama, kemudian bagaimana modelnya, dan strategi pembelajaran dan seperti apa evaluasinya nanti demi mewujudkan visi tersebut. Apa Bapak Ibu kira-kira eksekusi apa yang akan kita lakukan tentang mewujudkan peserta didik yang religius di sekolah kita? Oke, bisa sih? Tentunya pertama yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi antara kepala sekolah dengan guru yang lainnya. Terus kemudian baru kita bisa mensosialisasikan kepada anak-anak. Dan setelah itu
guru. Kemudian tentunya program ini juga harus kita sosialisasikan kepada peserta didik. Kemudian menentukan waktu kapan kita akan memulai tindakan itu, dan setelah itu kita akan disosialisasi kepada wali murid. Gurunya pokok anakku mulai awal. Jadi biasanya akan mensosialisasikan kepada wali murid untuk bekerja sama. Kalau di sekolah kita latih seperti ini, ya mohon untuk di rumah juga anak-anak sholatnya, ngajinya, dan lainnya untuk diperhatikan. Jadi kita juga perlu jadi kita sosialisasi kepada wali murid untuk bekerja sama. Kemudian melakukan tindakan dengan rutin sesuai jadwal yang disepakati. Karena kalau tidak rutin, sekali kita lupa mungkin tidak dilaksanakan, habis. Seperti saya ini karena sudah berhenti di TBB sekitar berapa minggu, Pak? 1 bulan kita tidak ada kegiatan ini, baru mulai lagi ini membutuhkan semangat baru ini, masih perlu tambah semangat, sudah loyo dulu sebelumnya. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan tindakan rutin setiap minggunya. Alhamdulillah kita telah selesai Bapak Ibu dalam menyusun tahapan kerja dan membuat prakarsa perubahan sekolah kita tentang mewujudkan peserta didik yang religius. Nah ini langkah-langkahnya insya Allah sudah saya catat. Mungkin kalau nanti kita mau akan kita terapkan, kita bisa melihat catatan ini tadi. Dan sekiranya begitu Bapak Ibu cara kita untuk melakukan atau mengubah visi dan untuk melakukan prakarsa perubahan dengan cara pendekatan empiri apresiatif menggunakan tahapan kerja. Jadi mungkin kalau suatu saat visi kita dianggap perlu untuk dilakukan perubahan, langkah-langkah yang kita lakukan adalah seperti ini. Maksudnya Bapak Ibu, dan kesimpulan dari kegiatan diskusi kali ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari kegiatan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan hari ini adalah visi SDN 2 Worawali itu tetap, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, aktif, kreatif, inovatif, dan religius yang berbudaya lingkungan serta berwawasan nasional. Selanjutnya, visi tersebut telah selaras dengan cita-cita kita bersama untuk peserta didik dan sudah menggambarkan karakter profil pelajar Pancasila, sehingga kita sepakat tadi ya bahwa kalimat dalam visi sekolah kita masih tetap sama. Kemudian dari prakarsa perubahan yang dipilih dilakukan tadi, kita melakukan prakarsa perubahan pada terwujudnya peserta didik yang religius. Selanjutnya disusun dengan pendekatan empiri apresiatif menggunakan langkah kerja yang mana dapat diperoleh daftar tindakan atau riset pendidikan yang diperlukan, meliputi dari yang pertama tadi tahapan buat pertanyaan pertama tadi diawali dengan mencari informasi melalui observasi dan pengamatan. Kemudian dari tahapan itu selanjutnya